Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini kita akan menerima lagi renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh ada semua berkat kasih, anugerah, kemurahan, kebaikan-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan untuk kami menerima lagi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saat malam hari ini saya yakin dan percaya kepada kita yang ada di rumah masing-masing, baik saudara yang masih ada di perjalanan, saya percaya dalam keadaan kita semuanya dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, yaitu doa mengubah segala sesuatu, ya. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal ke-38 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian saya bacakan firman Tuhan, yaitu Hizkia sakit dan disembuhkan. Haleluya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berseru dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Haleluya, saudaraku. Kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini kita sudah baca, kita sudah melihatnya bagaimana dalam kehidupan Hizkia, saudaraku. Yaitu kita sudah membaca dalam ayat pertama dengan sampai ayat kelima. Yaitu pertama dikatakan Hizkia jatuh sakit, ya. Bagaimana saudaraku dalam kehidupan seseorang yang sedang menderita sakit, yang sedang sakit, lalu kalau dia divonis, yaitu oleh seseorang yang datang kepada dia bahwa dia akan mati, dikatakan, ya. Tetapi kita melihat di sini pembacaan Alkitab kita, yaitu Nabi Yesaya datang kepada Hizkia memberitakan, mengabarkan bahwa dia akan mati, bahwa sakitnya itu tidak mengalami kesembuhan, dikatakan saudaraku, ya. Lalu apa yang dilakukan Hizkia, saudaraku? Apa yang dilakukan Hizkia pada waktu itu? Yaitu di ayatnya kita baca ayat ketiga, ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati," dikatakan. Dia berkata kepada Tuhan, dia memalingkan mukanya ke dinding, dia memalingkan mukanya ke tembok, dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Allah, dia berkata, "Ah Tuhan, bukankah hidupku," ya dikatakan, ya, di tadi ayat yang ketiga, ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia."
Kehidupan Hizkia ini saudaraku, dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia orang yang berbuat baik di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya. Bahwa Hizkia di situ dia berkata kepada Tuhan melalui doanya bahwa dia sudah hidup dengan setia di hadapan Tuhan, dengan tulus hati, dan melakukan apa yang baik yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ya. Namun di sini kita boleh melihat saudaraku, dalam kehidupan Hizkia, dalam setiap doanya kepada Allah, dengan tangisan, ya, dengan tangisannya kepada Allah. Namun di situ kita melihat saudaraku, Allah tidak membiarkan seruan Hizkia saudaraku. Allah tidak membiarkan doa Hizkia naik ke hadirat Tuhan. Doa Hizkia naik ke hadirat Allah saudaraku. Apa yang Tuhan katakan? Yaitu di ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Tuhan berfirman lagi kepada Yesaya, yang waktu itu Yesaya diperintahkan harus menjumpai, harus ke rumah yaitu Hizkia. Namun di sini dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Jadi sebelum Nabi Yesaya jauh dari rumah Hizkia itu, belum dia jauh dari pintunya, Yesaya dipanggil lagi kepada Allah, berfirman kepada Yesaya, pergi lagi, dikatakan ya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Dia harus mengatakan lagi kepada Hizkia saudaraku. Apa yang Tuhan katakan? Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Haleluya. Di sini saudaraku, Tuhan telah melihat air matanya Hizkia. Tuhan telah melihat doa Hizkia. Tuhan mendengar doa Hizkia. Maka Tuhan katakan apa saudaraku? Yaitu dikatakan kemudian di ayat yang keempat, ayat kelima, dan pergilah katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Haleluya. Itulah saudaraku pada saat malam hari ini, kebenaran firman Tuhan. Kuasa doa bisa mengubah segala sesuatu apapun juga. Mungkin pada saat malam hari ini saudaraku, kita sedang diperhadapkan seperti Hizkia. Ya, mungkin juga kita sedang diperhadapkan dalam masalah kehidupan kita. Namun kita percaya saudaraku, doa bisa mengubah dari segala sesuatu apapun juga. Saat malam hari ini apapun yang sedang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, kita yakini, kita percaya bahwa doa mengubah dari segala sesuatu apapun juga. Seperti yaitu Raja Hizkia saudaraku. Dia sudah didengar doanya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah melihat tangisan Hizkia. Begitupun juga dalam kehidupan kita pada saat-saat ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita saudaraku. Apabila kita berseru kepada Dia, apabila kita berdoa kepada Dia, dengan rasa kita benar-benar kita ungkapkan isi hati kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Seperti di dalam Yakobus saudaraku, kita membuka, coba di dalam Yakobus pasal yang kelima.
Yakobus pasal yang kelima ayat ke-13 dikatakan di sini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi apabila dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Baiklah kita berdoa. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam setiap keluhan-keluhan kita. Kita minta kepada Tuhan melalui apa saudaraku? Melalui doa-doa kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau ada seseorang di antara kamu, di antara kita yang menderita, baiklah ia berdoa. Kita berdoa. Yang menderita, yang menghadapi segala sesuatu, beban kehidupan, dalam masalah, dalam kesesakan, dalam sakit penyakit. Tuhan katakan kita berdoa kepada Tuhan, maka Dia yang mendengarkan setiap doa seruan kita. Ya, di dalam Yakobus yang pasal yang kelima, ayat yang tidak asing lagi, ayat ke-16 saudaraku, Yakobus 5 ayat ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita imani saudaraku, kita yakini setiap doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Yang seperti kita tadi membaca tentang kehidupan Raja Hizkia. Ya, dia didengar oleh Tuhan lewat seruannya, lewat tangisannya. Dia berseru, tidak berlari kepada orang lain. Dia berseru kepada Allah karena Raja Hizkia tahu siapa yang akan menyembuhkan dia. Walaupun di situ waktu itu dia divonis mati, namun dia memalingkan mukanya ke dinding. Dia berseru, dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan. Di situ Allah mendengar setiap doa-doanya. Bahkan apa yang terjadi, mujizat yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia, bahkan dia disembuhkan, bahkan usianya ditambahkan 15 tahun lagi. Ya, jadi di sini kita melihat saudaraku, Hizkia sakit dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Di ayat ke-19, Yesaya 38 ayat ke-19 dikatakan, yaitu dikatakan di sini, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Ini dikatakan, ya. Hanya orang yang hidup yang mengucap syukur seperti aku, Hizkia katakan. Hizkia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Hizkia sudah mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Begitupun juga kita yang ada pada saat malam hari ini saudaraku. Beban apa yang sedang kita hadapi? Masalah apa yang sedang kita hadapi? Biarlah apabila kita sedang mengalami sakit penyakit, kita percaya, kita berseru kepada Tuhan dengan doa-doa kita kepada Tuhan dengan senantiasa tulus hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Saat malam hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu
telah mengingatkan lagi kepada kami, telah mengajak kami lagi Tuhan, untuk kami berdoa kepada Engkau. Dan kami terlalu yakin, kami terlalu percaya bahwa doa dapat mengubah dari segala sesuatu apapun juga. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti keberadaan mereka pada hari-hari ini. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau yang tolong mereka apabila mereka sedang menghadapi masalah. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Apabila ada jemaat-jemaat-Mu yang sakit, kami percaya Tuhan kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka Engkau berkati. Berkati pendidikan anak-anak-Mu, berkati dalam segala kesehatan jemaat-jemaat-Mu semuanya. Terima kasih, tanamkan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini menjadi doa kami, sempurnakan semuanya yang kami sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gerejaku adalah rumahku.